Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu, kita angkat satu pujian Bapak Engkau Sungguh Baik.
Lipat tangan, tutup mata. Kakak Ica akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, kiranya Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Semangat dong. Nah adik-adik, kalian yang di rumah juga harus lebih semangat daripada kita-kita yang di sini. Untuk agar kita lebih semangat lagi, kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah, haleluya. Oh girang, puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah adik-adik, pujian selanjutnya mengatakan kita kuat karena kasih Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang selalu meneguhkan kita. Nah adik-adik, sekarang kakak tanya, apakah adik-adik berani tampil beda di hadapan Tuhan? Siap, berani. Nah maka dari itu kita angkat satu pujian, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak iblis dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, iman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku siapkan hati ke Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau siapkan hati dan telinga kami agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Kau memberkati Bu Leni yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Kau urapi lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, di pujian tadi katakan berani tampil beda. Nah, untuk tampil beda, kalian bukan hanya karena pakaian kalian berbeda dengan yang lain, tapi firman Tuhan pagi hari ini akan mengajarkan kita bagaimana cara kita berani tampil beda. Nah, firman Tuhan pagi hari ini boleh diberi judul menjadi terang. Terlebih dahulu kita baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Firman Tuhan ini tidak asing, kalian sering kali mendengarkan, mungkin selalu kalian juga baca. Firman Tuhan Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, coba sekarang boleh ditanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh cahaya? Ayo, apa saja yang bisa mengeluarkan cahaya? Lampu, ya, lilin, apalagi? Matahari, apalagi? Bintang, apalagi? Bulan. Nah, semua benda-benda penerang itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah dia bisa mengeluarkan cahaya untuk menerangi ruangan. Nah, kalau matahari Tuhan ciptakan untuk memberi terang ketika siang hari. Bulan bintang Tuhan ciptakan untuk memberi cahaya untuk menerangi ketika malam hari. Coba sekarang kita bisa bayangkan kalau matahari tidak ada, bagaimana kira-kira? Gelap. Nah, kalau nggak ada cahaya tentunya gelap. Siapa yang pernah pada saat malam hari listriknya padam di rumahnya? Ayo, siapa yang pernah? Pasti semuanya kalian pernah mengalami. Kalau malam hari listriknya padam, nggak ada bulan, nggak ada benda-benda penerang, tentu kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan apa? Kalau kita ambil sesuatu, kita meraba-raba. Nah, kalau nggak ada matahari semuanya gelap, pasti juga nggak ada kehidupan. Nah, ketika kalian mengalami listrik padam, di rumah kalian padam, nah pasti orang tua kalian segera cari apa? Lilin, senter, nyalakan lampu emergency mungkin. Nah, ketika sudah menemukan lilin, nah, ketika mamah kalian atau orang tua kalian menemukan lilin, nah, lalu apa yang mereka lakukan, orang tua kalian lakukan? Mereka menyalakan lilin. Nah, setelah lilinnya menyala, nah, mama atau papa kalian meletakkannya di atas meja atau di bawah meja? Ayo, kira-kira kenapa kok di atas meja nggak di bawah meja? Kenapa ya? Nggak keinjak? Oh ya, juga boleh, nggak apa-apa, nggak keinjak kalau di atas, nggak buat mainan. Nah, kenapa harus diletakkan di atas lilin itu? Nah, di atas meja itu supaya menerangi ruangan sekitarnya, menerangi rumah kalian. Nah, demikian kita ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan supaya kita jadi terang. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kamu adalah garam dunia, terang dunia. Kalau garam itu tidak jadi asin, diapakan? Dibuang, nggak ada gunanya. Nah, kita juga anak-anak Tuhan jadi terang. Bagaimana cara kita jadi terang? Ayat 16 tadi katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatan baik. Bukan hanya perbuatan kok, berarti sampai situ tidak, tapi dikatakan firman Tuhan itu perbuatan baik.
Perbuatan baik tentunya menurut firman Tuhan. Contohnya perbuatan baik itu bagaimana? Menolong teman yang kesusahan, misalnya membantu orang tua. Ya, kalian bisa melakukannya di rumah. Kalau menolong teman, misalnya begini, bilang mamaku yo, aku tadi ke rumahmu, padahal tidak ke rumahnya Nah, bilang ya nanti kalau mamaku tanya ya, aku tadi ke rumahmu. Loh katanya kan menolong, ya aku ya menolong. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Itu bukan menolong, tapi yang namanya apa? Berbohong. Kita tidak bisa menjadi terang. Nah, untuk kita bisa menjadi terang, supaya kita bisa menjadi terang, perbuatan baik kita dilihat semua orang, ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Apa? Firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan itu harus tinggal dalam hidup kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, oh itu tidak baik. Kita tidak bisa jadi terang. Nah, yang kedua harus menjadi contoh atau teladan. Misalnya ketika temannya nggak punya uang jajan, kamu ada lebih, oh diberikan jajan buat temannya. Itu juga perbuatan baik. Nah, yang ketiga, lakukan semua atau apapun untuk Tuhan. Ingat, lakukan semua atau apapun untuk Tuhan, supaya yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ya, ingat ya, kalau kita mengingat lakukan semuanya untuk Tuhan, apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Nah, kalian siap jadi matahari-matahari kecilnya Tuhan Yesus? Ya. Aduh, kok ngantuk. Kalian siap jadi matahari-matahari kecilnya Tuhan Yesus? Siap. Nah, harus siap jadi terang. Kalau jadi terang bukan hanya di tempat terang. Kalau terang di tempat terang nggak ada gunanya, tapi di tempat yang gelap. Sekalipun jadi terang itu apa? Tidak sesuai dengan teman-temanmu. Kalau kamu berpegang pada firman Tuhan, kamu melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun teman-temanmu kamu nggak, istilahnya apa ya, nggak ada teman yang mau ikut dengan kamu, tapi kamu berjalan dalam firman Tuhan, nggak perlu takut. Kamu sudah menjadi terang di tengah dunia yang gelap saat ini. Nah, kalian harus bisa menjadi matahari kecil buat sesama. Matahari selalu bersinar, bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan, tapi untuk semua orang. Nah, kita harus jadi terang, bukan hanya untuk lingkungan kita, tapi untuk dunia ini, untuk semuanya. Menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita dengan perbuatan baik kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama melakukan kegiatan. Nah, sini Kak. Nah. Tadi kan lilin ya, ini. Kalian melakukan kegiatan pada pagi hari ini yang di rumah kalian boleh buat bersama mama, papa, dibantu kakak ataupun siapapun juga. Nah, kalian buat seperti ini. Dan di bawahnya, tolong Kak dibagi Kak. Di bawahnya kalian kasih ayat tulisan Matius 5 yang ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita berbuat baik, kita menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Kamu buat seperti ini di rumah ya. Kalau yang anak-anak, ya, yang mungkin masih kecil, yang masih balita, bisa minta tolong papa mama boleh membantu membuatkan seperti ini. Nah, kalau kalian punya foto, tempel foto kalian di sini. Nah, taruh di atas meja belajar atau di almari supaya kalian tetap ingat terus, oh aku ini loh terang Tuhan, aku anak-anak terang.
Yang anak-anak yang masih kecil boleh, kalau ini kepanjangan boleh tulis juga tulisan aku adalah anak terang. Nah, kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Ingat 3 hal tadi, apa? Masih ingat 3 tadi? Untuk kita bisa jadi terang firman Tuhan, terang bagi sesama, firman Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Kita harus jadi teladan atau contoh. Yang ketiga, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya sudah ditempel? Ditempel? Nah, kalau sudah ditempel kita angkat, nanti diangkat sama-sama, tunjukkan teman-teman yang di rumah ya, supaya teman-teman yang di rumah juga membuat. Untuk kalian yang di rumah sudah membuat, bisa tempeli foto, ditulisi ayat, nanti bisa kirimkan fotonya di Buleni ya. Nah, di tengah-tengah gini supaya ada tempat untuk tulisannya. Sudah semuanya, coba diangkat supaya tunjukkan teman-teman yang di rumah ya. Nah ini pelita, kita harus jadi lilin, jadi terang dimanapun kita berada, terlebih di tengah kegelapan dunia saat ini. Yang di rumah anak-anak semua buat ya, supaya kalian tetap ingat bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah anak-anak terang yang dipakai Tuhan untuk bisa menerangi dunia yang gelap ini. Oke, firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh memberkati anak-anak semuanya. Kita akan bersama-sama, kita akan naikkan pujian untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita akan sama-sama naikkan pujian. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, Jadikanku berkat-Mu Tuhan. jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi
Mari anak-anak kita akhiri ibadah online kita saat pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih kalau kami semuanya, terlebih anak-anak-Mu, boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami ya Roh Kudus, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi contoh teladan yang baik Tuhan bagi sekitar kami ya Bapa, sehingga anak-anak kami ini semuanya Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan, dan terang itu boleh nampak dalam setiap kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus kiranya Kau memberkati anak-anak kami ya Bapa, yang mereka yang di rumah ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka terang berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang tua mereka, berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi mereka ya Bapa. Bahkan apa yang menjadi kerinduan doa-doa anak-anak kami semuanya, Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami rindukan kami boleh kembali bersama-sama beribadah bertatap muka, ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami serahkan, kami percayakan dalam tangan kasih Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya dimanapun mereka berada, dengan berkat sukacita, damai sejahtera semakin nyata dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, mereka semakin kuat iman percaya mereka di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu-minggu depan.